Sampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas. Saya siap masuk TKN. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sela-sela rapat tertutup dengan jajarannya di gedung VIP Bandara Internasional Juanda, Surabaya pada Rabu lalu menyatakan siap menjadi tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Khofifah siap mengajukan cuti dari tugasnya sebagai Gubernur Jawa Timur. Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas. Saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. TKN Prabowo Gibran optimis hadirnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam struktur TKN akan mengubah peta suara di Jawa Timur. TKN menilai Khofifah sebagai gubernur memegang suara yang cukup kuat untuk Provinsi Jawa Timur. Khofifah juga menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama yang jaringan muslimatnya berada di seluruh Indonesia. Targetnya menang tebel. Udah gitu aja, targetnya menang tebel, setebel-tebelnya. Ya kan? Targetnya menang tebal. Supaya bisa dibuat membayar hutang di daerah-daerah yang potensi kalah. Ya misal kayak Bali itu kan mungkin agak potensi kalah. Terus misal Aceh itu kan juga belum masih berat Aceh. Sumatera Barat sudah 50-50. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghormati keputusan Khofifah yang mendukung Prabowo Gibran. Namun Ganjar mengatakan dirinya bukan capres yang gampang khawatir. Kalau Khofifah terus kemudian bergabung gitu, saya kira itu hak politik. Hak politik setiap orang saya sangat menghormati. Jadi tidak dikhawatirkan untuk bakal mempengaruhi suara di Jawa Timur? Kami bukan capres yang gampang khawatir. Kita confident kok dari awal gitu ya. Kita confident tentu bisa introspeksi, membangun kekuatan, ketemu bersama rakyat gitu ya. Jadi tidak khawatir. Respon deklarasi dukungan Khofifah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan optimis Amin bisa meraup suara terbesar di Jawa Timur. Anies menilai masyarakat Jawa Timur semakin kuat mengharapkan suatu perubahan. Kalau Jawa Timur kami makin optimis, insya Allah dukungannya makin luas untuk perubahan. Karena yang diharapkan oleh masyarakat di Jawa Timur apalagi adalah keinginan perubahan. Jadi seperti saya sampaikan berkali-kali ini bukan sekedar tentang orangnya, tapi tentang apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan. Dan keinginan perubahan itu makin hari makin kuat. Tentu kita menghormati pilihan, tapi di sisi lain kita melihat kenyataan bahwa aspirasi perubahan itu makin kuat. Khofifah diangkat sebagai salah satu Dewan Pengarah dan Juru Kampanye Nasional TKN mulai 21 Januari 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Pernyataan resmi dukungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran kembali memanaskan peta perebutan kantong Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah DPT terbesar kedua di Indonesia serta disebut sebagai kantong santri, maka membuat provinsi paling timur Pulau Jawa ini menjadi rebutan. Meski diklaim tidak akan mempengaruhi kesulitan dari tim ses paslon 1 dan juga 3, namun seberapa kemudian deklarasi orang nomor 1 Jawa Timur ini akan bisa mempengaruhi peta perebutan di Jawa Timur. Dan untuk mengkonfirmasi serta menganalisanya, sudah bersama kami 3 orang narasumber. Pertama, Jubir Timnas Amin, Maman Imanul Haq, kemudian Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ali Masykur Musa, serta Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo. Assalamualaikum, selamat malam. Bapak-bapak sekalian, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Waalaikumsalam, selamat malam para narasumber. Nah, ini saya sebelum ke para narasumber terlebih dahulu atau tim ses dari
masing-masing paslon, begitu saya akan ke Mas Rio terlebih dahulu. Saya minta analisanya Mas Rio. Mengapa kemudian ketika paling tidak mungkin kurang lebih 1 bulan lagi gitu menuju pencoblosan, mengapa baru diumumkan? Apakah ini bentuk penebalan, bentuk penegasan untuk kemudian yang sebelumnya Wagub Emil Dardak sudah ke paslon 2, ini kemudian gubernurnya juga begitu. Apa yang bisa kemudian Anda baca, Mas Rio? Oke, terima kasih Bram. Selamat malam Mas Ali, Mas Musa, dan Mas Maman. Saya kira gini ya, volatilitas elektoral ini kan semakin hari semakin menunjukkan tren yang naik dan turun begitu ya. Dan di dalam rilis survei kami yang terakhir kami rilis memang ada penurunan elektabilitas dari pasangan 02 dari angka November 47 menjadi 42%. Dan dengan dukungan yang hari ini diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saya yakin ini akan menutup terus mengalami penurunan ya. Dengan adanya Khofifah tentu diharapkan Jawa Timur akan menambal sisi-sisi yang sudah direbut oleh pasangan 01, terutama kalau lihat peta elektoral hari ini gitu ya. Oke, Mas Rio, ini seperti yang kemudian disampaikan Cak Nusron tadi begitu ya, harapannya menang tebal dan bisa menutupi kantong-kantong kekalahan yang mungkin berpotensi tidak menang begitu ya Mas Rio ya? Mas Rio? Baik, oke. Sepertinya kami ada gangguan sambungan kepada Mas Rio Prayoga. Saya akan ke Pak Ali Masyur Musa terlebih dahulu. Pak Ali, jadi benarkah ini kemudian untuk menanggapi dinamika yang kemudian sepertinya lawan-lawan paslon 2, 1, dan 3 semakin akrab, terus kemudian paling tidak Anies Mohaimin elektabilitasnya semakin naik, benarkah ini penebalan, penegasan demi bisa menggenjot lagi suara paslon Anda begitu, Pak Ali? Oke, terima kasih Mas Bram dan Mas Kiai Maman dan Mas Rio. Bukan begitu. Jadi suara kita, elektabilitas 02 itu stabil. Tidak ada penurunan yang sedikit pun tidak ada. Bahkan secara konsisten naik dari survei ke survei. Jadi dengan demikian kalau Bu Khofifah atau biasa saya sebut dengan Mbak Khofifah, karena beliau gubernur saya sebut dengan Mbak Gubernur ya, itu semata-mata karena beliau existing masih gubernur, satu. Yang kedua, kemarin ada hasil dari MK yang akhirnya beliau boleh diperpanjang sesuai dengan masa jabatannya. Dengan demikian maka beliau baru bisa bergabung nanti tanggal 21 saat kampanye terbuka. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, maka beliau memang dari sisi value yang akan diperjuangkan oleh Bu Khofifah kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sama. Bukan karena menurun, karena penurunan, enggak, kita tidak menurun, tapi semata-mata kalau ingin menebal itu bukan berarti menurun, tapi memang akan lebih membuat suara yang lebih meyakinkan. Itu baik. Yang Pak Ali. Yang kedua satu kali. Oke. Jadi kalau kemudian Anda tadi menyebut bahwa ya memang kemudian Bu Khofifah dengan jabatannya gubernur hari ini begitu, bukankah nanti terkesan ini hanya kemudian bisa berkomunikasi atau kemudian mengkonsolidasikan elit saja begitu? Bagaimana kemudian tim Anda, tim paslon nomor 2 ini menjawab ada beberapa khawatiran tidak bisa sampai grassroots begitu, Pak Ali? Udah, Bu Khofifah itu kan melekat dua hal ya. Satu, beliau sebagai muslimat. Ketua umum muslimat itu kalau saya istilahnya the power of mama. Okay. Jadi kalau ibu muslimat itu yang bicara bukan dirinya, tapi ada 3 orang di belakangnya minimal. Suaminya dan 2 anak. Sehingga dengan demikian influencersnya itu lebih efektif, real di dalam pertarungan mengambil ceruk. Satu. Yang kedua, Ibu Khofifah, apapun beliau gubernur existing. Sehingga dengan demikian influencer secara strukturalitas, walaupun nanti tidak abuse of power, karena beliau pada saat kampanye akan melakukan cuti. Satu.
beliau sebagai ketua Muslimat pun akan cuti selama kampanye. Jadi tidak ada yang dilanggar dari segi aturan. Jadi dengan demikian saya ingin tegaskan, beliau mengambil peran akhirnya menjadi jurkam dan ketegaan itu semata-mata untuk meningkatkan dan memenangkan suara secara nasional, bukan hanya Jawa Timur. Jawa Timur alhamdulillah bersyukur sudah menang. Ini tinggal bagaimana cara nasional itu menangnya lebih bagus lagi. Kita akan. Dan yang kedua kata kuncinya adalah karena value-nya Pak Prabowo Mas Gibran itu sama dengan Mbak Khofifah dan kita-kita. Baik. Ini kita coba fokus untuk segmen ini di Jawa Timur terlebih dahulu. Nanti di segmen berikutnya kita akan tarik ke secara nasional. Saya ke Kang Maman kalau begitu. Kang, ini kalau kemudian disebut jalur emak-emak ini mengkhawatirkan tidak untuk Jawa Timur, apalagi kantongnya PKB begitu, Kang? Ya, yang pertama tentu kita menghormati pilihannya Bu Khofifah. Yang kedua, dari awal ketika kita mengusung Anies Mohaimin, kita sudah mempersiapkan pertama mesin partai dengan caleg-caleg terutama di Jawa Timur, di mana PKB memiliki suara yang signifikan, itu sudah memanaskan mesinnya, termasuk pertemuan kemarin di Surabaya yang dihadiri Pak JK juga. Begitu pula mesin-mesin relawan, di mana relawan itu isinya kemungkinan banyak juga dari muslimat. Sehingga dalam tradisi NU misalnya, kadang-kadang nahkodanya kemana, tetapi justru pasukannya atau jamaahnya itu kemana. Nah kami yakin di 01 ini, orang sudah memilih tentang isu perubahan ini, apalagi di debat kedua kemarin kita melihat bahwa banyak sekali datang sekali dukungan, bagaimana dengan sikap tegas dan juga jelas Mas Anies membeberkan pola perubahan itu. Kami yakin bahwa masyarakat yang tercerahkan oleh isu perubahan dan juga visi dan misi 01 ini tidak akan menggeser pilihan-pilihan, bahkan akan menambah pilihan dari masyarakat di Jawa Timur. Kang, itu kami yakin itu. Tapi kalau kemudian simbolnya ketua muslimatnya sudah misalkan menginstruksikan, sudah dawuh untuk ke salah satu begitu kan, ini kan cukup bukankah mengkhawatirkan begitu, apalagi kemudian Pak Ali tadi mengatakan kalau ibu-ibu itu endorsernya pasti ke anak dan suaminya juga begitu, Kang. Nah itu belum tentu. Kita punya tradisi, apalagi di NU. Saya misalnya keluarga NU. Ibu saya dulu muslimat, ayah saya ada di Suriah, dan saya ketika itu di LDNU. Tapi pilihan politiknya ternyata berbeda, walaupun satu keluarga, walaupun punya jabatan-jabatan penting. Karena hari ini masyarakat yang tercerahkan itu justru melihat bagaimana debat, bagaimana visi misi dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar sami'na wa ata'na, tetapi mereka sami'na dan sekaligus juga mempelajari apa yang dipilihnya. Sehingga dalam beberapa kasus misalnya, pilihan-pilihan dari pemimpin karismatik, kultural, itu ternyata tidak terlalu diikuti. Misalnya kemenangan SBY misalnya, dan padahal di hadapannya ada lawan yang dipilih oleh NU. Seperti itu. Jadi kami yakin bahwa basis PKB di Jawa Timur tetap kuat dengan kehadiran para caleg, mesin-mesin partai dan juga relawan yang mayoritas termasuk pondok-pondok besar di Jawa Timur. Baik, optimisme tetap terjaga begitu. Saya ke Mas Rio kalau begitu, yang juga selain analis politik tapi juga orang Jawa Timur. Saya akan minta pendapat Anda, Mas Rio. Jadi kalau kemudian ini sudah bicara struktural, kultural begitu, apakah kemudian dengan seorang ketua muslimat NU akan bisa begitu, atau jangan-jangan ya tetap akan mengikuti dawuh Kiai begitu, Mas Rio? Baik, Bram. Jadi bagaimanapun Khofifah tokoh, bagaimanapun Khofifah punya magnet begitu ya. Nah, magnet Khofifah ini akan bertarung dengan ketat dengan magnetnya Caimin yang saya lihat dan sering kita bicarakan di CNN ya, Bram, bahwa PKB sebagai konsolidator utama NU itu sekarang sudah mampu melakukan upaya penetrasi dan bahkan mengakuisisi beberapa tokoh kultural begitu ya. Nah, misalnya sekarang hari ini kita lihat tadi kita dapat kiriman video bagaimana salah satu tokoh besar NU di Jawa Timur, pengasuh pondok pesantren progresif Bumi Sholawat juga sudah menyatakan dukungan kepada Amin begitu ya. Dan saya kira soal NU
ya apakah Khofifah ini bisa memberikan insentif yang signifikan kepada pasangan 02? Ya ada, pasti ada lah, insentif itu pasti ada. Dan toh data kami juga menunjukkan Prabowo Subianto di sana sudah unggul gitu ya. Memang sebelumnya Jawa Timur itu miliknya Ganjar Pranowo di angka 40%, tapi setelah kemudian ada endorsement dari dari Jokowi efek sudah berubah menjadi 42% ini milik Prabowo Subianto. Mas Rio, maaf Jadi saya potong. kira, Jadi maksud Anda ketika memang sudah unggul begitu nama Pak Prabowo karena Jokowi efek, apakah ini dari kemudian kalangan nasionalis merah atau kemudian memang dari kalangan santri sebetulnya yang juga mengikuti Jokowi efek tadi, Mas Rio, dalam survei Anda? lebih banyak pemilih Jokowi ya, yang ketika kita tanya di dalam survei-survei kami menunjukkan bahwa mereka tidak ingin, ada kekhawatiran lah untuk tidak jika tidak meneruskan ini melalui representasi dari Gibran yang anak Jokowi, mereka tidak mendapatkan lagi bantuan sosial kayak PKH, kemudian sembako. Itu real, data real yang kami miliki. Jadi lebih ke arah situ ya. Nah, persoalan Khofifah, apakah Khofifah bisa menambah insentif elektoral? Ya tentu, tapi apakah sebesar itu? Saya kira tidak. Ya, tidak akan semasif itu karena bagaimanapun pertarungan di Jawa Timur adalah milik sphere of influence dari para masayih, kiai dan habaib yang ada di Jawa Timur, seperti salah satu tokoh kiai yang saya sampaikan tadi. Begitu, Bram. Oke, jadi Mas Rio, sebetulnya bisakah kemudian paling tidak kalau kemudian kita kelompokkan dalam dua begitu ya, paling tidak misalkan Ibu Khofifah dengan kemudian Caimin begitu, bisakah kemudian kita melihat mana yang kemudian petanya atau kemudian jumlahnya lebih dominan paling tidak kalau kita lihat dari mungkin sebaran kiai atau mungkin pondok pesantrennya begitu, Mas Rio? Kalau hari ini kita lihat, tidak bisa dilihat sekedar Khofifah ya, tentunya adalah pasangan 02 dan 01 ya. Kalau saya data saya menunjukkan memang lebih banyak ke pasangan 01 konteks hari ini ya, apalagi dapat dukungan dari dari Kiai Haji Agus Ali ya. Jadi apalagi kemarin juga Kiai Marzuki Mustamar juga secara tersirat menyampaikan dan akhirnya berdampak kepada posisinya sebagai ketua PWNU di Jawa Timur. Makin banyak gelombang ini kepada dukungan kepada Amin, sehingga menurut saya, tadi saya katakan, kenapa kemudian Khofifah baru dideklarasikan hari ini, gitu ya. Saya menduga, saya berhipotesa bahwa data survei kami menunjukkan adanya penurunan elektabilitas dari pasangan 02, sehingga butuh pull faktor baru yang bisa mendongkrak elektabilitas dari pasangan 02 yang selalu menarasikan harus satu putaran begitu. Makanya sampai detik hari ini pun belum ada yang lembaga survei yang menyatakan satu putaran itu adalah sesuatu yang real dan akan terjadi. Saya pun tadi masih Mas Rio, ini kita tanyakan kepada Pak Ali kalau begitu. Jadi Pak Ali ini betulkah kemudian menjadi pull faktor kemudian dengan narasi yang memang dari paslon Anda tentu dari awal sudah mengatakan satu putaran begitu untuk kemudian bisa mengejar itu begitu Pak Ali? Ya enggak, kita menghargai Mas Rio ya dengan surveinya. Tapi kita juga menghargai dari lembaga survei lain yang menempatkan secara konsisten hari ini di atas 47 rata-rata ya, bahkan ada yang 49, ada yang 50. Let's say ya katakan 48 ya. Oke, itu sebelum Mbak Khofifah menjadi bagian dari kekuatan baru, the new power. Ya, itu yang pertama. Dengan tanpa beliau itu sudah angka seperti itu. Kalau bicara tentang kiai-kiai khusus, kiai-kiai khos, maka juga ada kemarin dari Sidogiri, Kiai Fuad Nur Hasan juga mengeluarkan maklumatnya bahwa beliau mengajak untuk ke 02. Ini ya, jadi dengan demikian kalau lihat dari dua kekuatan, satu ulama khos, dua strukturalitas, maka itu menjadi kekuatan dan hasilnya tinggal 48. Nah sekarang ada Mbak Khof yang the power of emak-emak, yang dia punya suami, dia punya keluarga, dan ini menjadi kekuatan yang mempunyai elan vital seorang perempuan, ibu-ibu di dalam menginfluencer kepada keluarganya. Beda dengan
yang biasanya laki itu lebih enjoy. Satu. Kemudian yang kedua, jangan tidak dilihat mesin dari partai koalisi juga efektif yang ada di pasangan 02. Jadi ini adalah triangle power. Baik. Satu, mesin partai. Dua, strukturalitas Mbak Khofifah, apapun beliau adalah gubernur eksisten. And thirdly, beliau adalah ketua muslimat. Tentu yang keempat, kiai-kiai yang pada umumnya kiai khos juga banyak sekali yang ke kita. Dan kita tidak usah. Dan terbukti Mas Rio sendiri mengatakan until now bahwa pasangan 02 adalah leading di Jawa Timur untuk orang dan keluarga besar NU. Bahkan secara nasional yang non NU pun Jawa Timur insya Allah sudah menang dari pasangan 02. Oke, tapi belum satu putaran. Oh, justru itu kita akan genjot ke satu putaran. Oke, tapi itu menjadi target ya, Pak Ali? Oh ya, tentu. 02 targetnya satu putaran. Ini untuk kepentingan bangsa. Ya, efisiensi dan sebagainya, dan ini juga demokratis. Satu putaran bukan berarti tidak demokrasi. Oke, Pak Ali, artinya kemudian kantong Jawa Timur akan menjadi penentu, begitu? Akan digunakan sebagai salah satu penentu ya untuk 02? 31,5 juta pemilih. Dan menjadi kantong baru kan. Selain kita meng-up di Jawa Tengah, Jawa Barat sudah menang, Jawa Timur sudah menang. Baik, Alhamdulillah. Oke, saya akan minta tanggapan Kang Maman, tapi ditahan dulu karena kita akan jeda senak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami masih akan melanjutkan dialog usai jeda berikut. Tetaplah di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih akan melanjutkan dialog Khofifah dukung Prabowo Gibran efektif kuasai Jawa Timur. Masih bersama dengan para narasumber, ada Kang Maman, Pak Ali dan juga Mas Rio. Saya ke Kang Maman kalau begitu. Saya minta tanggapan. Tadi Pak Ali mengatakan paling tidak ada 3 faktor kemudian yang kemudian menempel begitu, diklaim ini menjadi keunggulan seorang Khofifah. Bukankah itu makin mengkhawatirkan, Kang, untuk Jawa Timur? Apalagi tadi Mas Rio mengatakan Jokowi efek masih cukup berpengaruh begitu menaikkan posisi Prabowo Gibran di sana. Iya, kita harus mengakui bahwa Jawa Timur menjadi penentu kemenangan. Dan di sana PKB tetap menjadi partai besar ya. PDIP dan PKB menjadi kekuatan besar. Tentu 01 dan 03 tidak akan diam begitu saja dan tidak menyerah dengan nama-nama besar. Karena kami pun memiliki strategi yang sistematis, kami pun melakukan konsolidasi yang terus-menerus, dan tentu kami pun akan menjadikan masuknya Khofifah di timnya Pak Prof Ali itu akan menjadi hal yang membuat kami terus terpacu memperkuat kemenangan kita di Jawa Timur. Baik. Tetapi poin selanjutnya adalah kita tentu akan mempertebal daerah-daerah lain. Misalnya 35 juta DPT di Jawa Barat itu menjadi acuan. Apalagi kita sudah menargetkan mendapatkan kemenangan sekitar 52% di Jawa Barat di putaran pertama ini. Sehingga betul-betul di Jawa Barat kita memperkuat seluruh mesin partai, terutama dimotori oleh PKB, PKS, Nasdem, dan juga relawan-relawan yang tergabung, beberapa relawan penting seperti Laskar Santri, Pemanis, dan beberapa kiai-kiai harismatik di Jawa Barat itu rata-rata ke 01. Baik. Sehingga kami yakinkan bahwa kehadiran Mbak Khofifah itu justru memicu kami untuk lebih bekerja keras, menyapa masyarakat, mengkonsolidir kekuatan-kekuatan partai dan relawan untuk kemenangan 01. Kami punya prinsip bahwa menyerang dalam artian memberikan edukasi terhadap masyarakat dengan isu-isu yang relevan, data dan fakta yang jelas, seperti yang dikemukakan oleh Anies dan Muhaimin, menjadi kekuatan besar kami untuk tetap akan memenangkan 01 di Jawa Timur dan tentu Indonesia. Baik, ini menarik sebetulnya kalau statement Kang Maman tadi mengatakan 01 dan 03 tidak akan diam saja. Ini rasanya bau-bau kemesraan semakin kental begitu ya. Tapi oke, kita tarik secara nasional begitu. Saya akan masuk kembali kepada surveinya Mas Rio yang kemudian juga menggambarkan bagaimana perubahan. Mas Rio, saya ingin kemudian meminta analisa Anda. Bagaimana kemudian dengan 3 provinsi dengan DPT terbesar, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Bagaimana dalam survei Anda, mana yang kemudian saling menyusul, menyalip mungkin? Seperti apa Mas Rio?
Baik, pertama harus diakui basis di Jawa Barat. Pasangan 01 ini kan punya privilege ya, keunggulan di wilayah Jakarta, kemudian Banten dan Jawa Barat gitu ya. Nah, kemudian di Jawa Tengah itu tentu pasangan 03 ya adalah kandangnya tentunya ya. Dan saya kira dengan adanya kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran yang Gibran ini dan Jokowi berasal juga dari Jawa Tengah, maka seperti yang Kang Maman tadi sampaikan, saya kira pasangan 03 tidak akan tinggal diam. Meskipun battleground antara Prabowo dengan 003 itu di Jawa Tengah. Dan di Jawa Timur memang ada sosok wakil presidennya Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, yang berhasil dari Jawa Timur. PKB tumbuh besar di Jawa Timur, ya, dan tentu itu akan menjadi pertarungan dahsyat antara pasangan 01 dan pasangan 02 begitu. Nah, saya kira kalau di rata-rata dari semua provinsi yang ada di Pulau Jawa ini yang menyumbangkan angka cukup dominan di angka 64% ya, ini tentu akan menjadi pertarungan yang cukup sengit terutama antara pasangan 01 dan pasangan 02, di mana keunggulan itu saling bersaing. Data kami memang menunjukkan pasangan 02 itu unggul di Jawa Timur, ya kan, tetapi dia punya kekalahan yang cukup telak di Jawa Tengah dan persaingan yang ketat di Jawa Barat dengan pasangan 01, di Banten dan DKI tentu itu miliknya pasangan 01. Oke, begitu. Mas Rio, jadi artinya kemudian sistem atau kemudian pola substitusi akan kemudian bisa saling menambal satu sama lain begitu ya untuk kemudian masing-masing tim ini? Oh iya, pasangan 01 akan bekerja maksimal untuk memanfaatkan basis di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Ya kan? Oleh karena itu, pasangan 02, saya mewajarkan karena memang dengan adanya Khofifah ini, itu akan menambah pull faktor ya baru di Jawa Timur. Meskipun saya juga akan berpikir basis-basis merah misalnya di Jawa Timur yang dikuasai oleh Ganjar itu tidak akan tinggal diam ya, basis Matraman ya kan. Kemudian perebutannya ada di wilayah Madura dan Tapal Kuda itu dengan pasangan 01 dan pasangan 02. Maka ini pertarungan yang sengit sehingga sejak awal kita simpulkan agak-agaknya si Prof. Ali sulit ya untuk di satu putaran dengan analisa yang kami miliki. Baik. Oke, saya minta tanggapannya Pak Ali langsung saja. Ya, makasih. Saya menghargai pendapat Mas Rio ya. Tapi izinkan juga hargai saya mempunyai data sendiri, lembaga survei yang lain yang semua juga kita hargai. Satu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa battleground kalau boleh sebetulnya adalah di Jawa Timur, walaupun itu bukan satu-satunya. Jawa Barat, let's say kita menang 02 itu sudah di angka ya eklah mendekati 60 sekarang hari ini menurut lebih dari 8 lembaga survei, dan saya menghargai dari Mas Rio. Oke. Dan kita menang juga di Banten. Jawa Timur itu saya harus jujur, lembaga survei kita mengatakan kita mengendorse sedikit lagi di daerah Madura kita akan memenangi semua yang Arek, yang Matraman dan Tapal Kuda, ya Pantura plus Madura. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, dan saya menghargai memang seharusnya 1 dan 3 ya harus kerja sama, harus kerja. Dan itu boleh dan itu sah di dalam demokrasi ya. Tinggal masyarakat itu mau memadukan dua, satu ingin saya katakan yaitu al-muhafadhu ala qadimis sholih wal akhdhu bijadidil aslah, atau mengenai aslah saja. Kami dari 02 memadukan yang lama yang baik kita pertahankan, dan itu menjadi prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kami adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu ada di 02 yang baik diteruskan, tapi tetap melakukan inquiry untuk mengembangkan industri lebih maju, lebih bagus. Prof. Ali, kami tidak memotong sejarah. Memotong sejarah itu adalah kurang pas di dalam negara
di Indonesia yang negara timur, menurut saya itu tidak wise di dalam sistem bernegara Indonesia. Prof, tadi Tapi jenengan mengatakan itu silahkan. Tadi jenengan mengatakan wilayah ARE itu kemudian Prabowo Gibran lebih unggul begitu paling tidak. Tapi kalau kita lihat kemudian dari perolehan legislatif di 2019, kemudian banyak kepala daerahnya itu kan masih merah begitu, Prof. Apakah kemudian ini tidak mengkhawatirkan dan lebih keras bekerja untuk Prabowo Gibran begitu? Enggak. Dua hal yang harus dilihat. Satu, kerja partai secara struktural. Dua, kerja nilai. Nah, nilai terhadap diri Pak Prabowo Mas Gibran yang sederhana, yang beliau sabar ya, dan menjadi diserang kanan dan kiri, itu menurut saya ada satu kekuatan baru, the silent of power dari 02. Nah, karena itu kemenangan itu dilihat dari dua, struktural dan kultural. Nah, ini dua-duanya secara struktural, koalisi ini juga mayoritas. Satu. Yang kedua, dari segi kultural, mau bicara kiai, mau dicari kiai kos, mau dari pesantren, ya itu alhamdulillah kita juga sangat banyak. Baik. Belum lagi adalah pemilih pemula. Saya yakin itu menjadi kekuatan baru. Nah, ditambah dengan Mbak Khofifah yang saya katakan the power of emak-emak itu. Oke, Nah, baik, yang Prof. influksinya pasti lebih efektif. Baik, saya ke Kang Maman kalau begitu. Ini saya tertarik dengan kalau kita bicara kemudian menarik pada Pulau Jawa saja paling tidak 3 provinsi begitu, Kang Maman. Anda mengatakan substitusi di Jawa Barat. Ini tadi Mas Rio mengatakannya bahwa masih pertarungan sengit untuk Jawa Barat, tapi Jakarta Banten memang milik 01. Bagaimana kemudian Anda melihatnya atau menjawabnya, Kang Maman? Iya, kebetulan saya diminta untuk keliling Jawa Barat, lalu Banten, DKI. Kita optimis dengan hasil-hasil survei yang kita miliki bahwa kita akan menguasai Jawa Barat, DKI dan juga Banten. Tetapi tetap kita punya keinginan besar untuk menguasai Jawa Timur karena bagaimanapun Jawa Timur menjadi semacam indikator kemenangan dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan itu sudah mendapatkan masukan dari para kiai bahwa pola-pola silaturahim termasuk silatul fikri, adu ide, adu gagasan, dan silatul amal, kerja-kerja yang jelas di 30 hari terakhir ini akan menjadikan kekuatan besar dukungan. Bahwa kalau tadi misalnya Prof. Ali bilang the power of emak-emak, hari ini emak-emak yang merasakan kesulitan mendapatkan harga-harga yang murah, mendapatkan kesulitan dengan biaya-biaya yang mahal dan lain sebagainya, itu menjadi pendukung bahwa perubahan itu menjadi keniscayaan. Dan solusinya ada di 01, yaitu Anies Mohaimin. Itu ini justru di bawah. Kalau lihat di Jawa Barat, emak-emak itu turun dengan cara apapun, termasuk spanduk dengan tulisan mereka, centong yang dibagikan secara masif. Inilah kekuatan rakyat dalam mendukung kemenangan 01 demi perubahan, demi kebaikan Indonesia. Kang, tadi kemudian kalau saya mencuplik dari capres Anda, Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa ya banyak masyarakat yang kemudian sudah kemudian ingin perubahan, tapi khususnya Jawa Timur. Seberapa kemudian statement ini bisa kemudian kita lihat realistis begitu, Kang? Ya, sekali lagi bahwa Jawa Timur sebagai pusat Nahdiyin, di mana tokoh-tokoh para masyayikh menentukan bukan hanya Jawa Timur, tapi teramplifikasi ke seluruh Indonesia, ini menjadi kekuatan dan juga tantangan bagi kita. Sehingga kami tetap menetapkan bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jawa Barat, itu bukan hanya pertarungan di daerah itu, tapi daerah wilayah-wilayah di mana jaringan alumni, jaringan kiai-kiai santri dan sebagainya di seluruh Indonesia akan mengacu kepada sana. Sehingga kita meyakinkan bahwa misalnya ada beberapa masyayikh yang sudah kelihatan mendukung pasangan yang lain, tetap kita datang bersilaturahim. Gus Mohaimin selalu menekan pada kita, datangi saja. Karena kita sebagai santri bersilaturahim, menjelaskan ide gagasan kita dan kerja-kerja kita. Paling tidak doa-doanya, irsyadnya, tuntutannya itu akan membuat kami termotivasi untuk memenangkan 01 ini. Oke, baik. Ini tidak hanya jalur mama kalau begitu ya. Saya ke Mas Rio, terakhir Mas Rio, saya minta analisa Anda ketika paling tidak kemudian dalam pandangan awam saya ketika hari ini survei kemudian mengatakan tidak mungkin satu putaran, tapi kemudian survei itu dilakukan sebelum kemudian ada endorser baru ini, bagaimana kemudian dampaknya, probabilitasnya di mana ketika banyak nama endorser sudah mulai dikeluarkan menjelang hari H begitu, akankah satu putaran atau akan tetap 2 putaran seperti kebanyakan survei yang kita tahu hari ini, Mas Rio? Terakhir.
Ya, saya tetap pada keyakinan saya membaca data ya. Data yang kami miliki itu memang belum menunjukkan satu putaran. Tadi sudah diakui sama Prof. Ali kan, belum menunjukkan satu putaran. Kenapa? Karena memang peta ini sudah terfragmentasi, polarisasi sudah jelas. Begitu, bahkan ketika full faktor baru di Jawa Timur bernama Khofifah, dengan melihat peta para masyayikh, para kiai, saya pun tidak punya argumen untuk mengatakan bahwa itu akan menambah tebal elektabilitas pas 002 begitu ya. Oleh karena itu saya kira ada stagnasi, harus diakui gitu ya, ada stagnasi untuk tidak mengatakan kalau tadi Prof. Ali mengatakan tidak setuju mengalami penurunan ya, paling tidak itu adalah ada stagnasi di beberapa bacaan lembaga survei yang saya ikuti begitu ya. Oke, Mas Rio, terakhir singkat saja, mohon maaf saya potong. Singkat saja terakhir Mas Rio, jadi artinya kondisi hari ini akan susah sekali berubah hingga 14 Februari mendatang? Terakhir. Kalau tidak ada kejadian yang super istimewa, luar biasa, saya tetap pada dugaan saya, hipotesis saya, tetap 2 putaran. Oke, baik. Tidak ada kejadian luar biasa, itu yang menjadi kunci begitu ya. Kita akan lihat nanti seperti apa, kemudian apakah 14 Februari akan sama paling tidak keadaan dengan hari ini atau kemudian berubah. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Rio Prayogo, kemudian ada Prof. Ali Maskur Musa, dan juga Kang Maman Imanul Haq telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Ya, makasih. Terima kasih, Selamat malam semuanya.